Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 analisis laporan keuangan yang akan membahas tentang analisis prospektif, yang dimana kelompok 10 terdiri dari Hera Putriana Ningtyas selaku pemateri, Diana Malayati selaku pemateri, dan saya sendiri Haudatul Uyuni selaku moderator dan pemateri. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan apa saja pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 10. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat analisis prospektif, yang kedua proses proyeksi, yang ketiga analisis sensitif, dan yang keempat adalah pola arus kas dan peramalan arus kas dengan analisis profarma. Baik, untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan memaparkan tentang analisis prospektif. Pengertian dari analisis prospektif adalah langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan, yang dimana analisis tersebut hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat analisis prospektif. Nah, apa saja sih manfaat dari analisis prospektif? Yang pertama adalah security valuation, atau bisa disebut peramalan jangka panjang yang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Yang kedua, manajemen assignment atau viabilitas rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Dan yang terakhir adalah assignment of solvency atau analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Proses proyeksi. Proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Nah, perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan dengan kata pro forma, yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Informasi di dalamnya masih dapat bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang. Memproyeksi laporan keuangan. Proses proyeksi dimulai dengan laporan laba rugi, lalu diikuti dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hera Putriana Ningtyas. Baik, yang pertama yaitu proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan yang diharapkan pada penjualan. Dalam contoh ini akan menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis yang lebih terperinci akan menggabungkan informasi yang berasal dari luar, seperti berikut. Yang pertama, yaitu tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi. Dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan target dipengaruhi tingkat pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan. Sebagai contoh, jika ekonomi berada dalam kemajuan siklis, mungkin dapat memproyeksikan bahwa kenaikan penjualan akan lebih tinggi dibandingkan penjualan di masa lalu. Yang kedua, lanskap kompetitif. Perubahan pada lanskap kompetitif akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan target untuk menaikkan harga. Hal ini yang akan berdampak pada pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, bauran toko baru dan lama. Toko baru umumnya memiliki kenaikan penjualan yang lebih besar secara signifikan dibandingkan toko lama karena toko baru dapat melayani pasar yang sebelumnya kurang terlayani atau menyediakan bauran produk yang terkini dibandingkan pesaing yang ada. Toko lama sebagai perbandingan.
biasanya tumbuh pada tingkat pertumbuhan secara keseluruhan dalam ekonomi lokal. Oleh karena itu, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Baik, inilah laporan laba rugi target corporation. Seperti tabel yang sudah kita lihat, margin laba bruto mengalami sedikit kenaikan menjadi 32,866% dari penjualan. Untuk tujuan proyeksi, margin laba bruto terakhir diasumsikan sebesar 32,866%. Dalam praktiknya, estimasi margin laba bruto sebagian akan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan tingkat persaingan di pasar target. Sebagai contoh, dalam kondisi lingkungan yang semakin kompetitif, kita dapat mempertanyakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan margin laba bruto karena harga jual akan sulit untuk dinaikkan. Kemudian, ada beban penjualan, umum, dan administrasi juga tetap konstan, sekitar 22% dari penjualan. Proyeksi yang dilakukan terhadap beban penjualan, umum, dan administrasi adalah sebesar 22,49% dari penjualan. Sama dengan persentase yang terakhir. Dalam praktiknya, pos beban dapat diuji dan diestimasi secara terpisah dengan menggabungkan pengetahuan yang didapat di dalam Management Discussion and Analysis atau MD&I pada laporan keuangan atau dari sumber-sumber dari luar. Kemudian, ada beban penyusutan merupakan pos material dan harus diproyeksikan secara terpisah. Penyusutan tersebut merupakan beban tetap dan merupakan fungsi dari jumlah aset yang dapat disusutkan. Dalam beberapa tahun sebelumnya, target telah melaporkan beban penyusutan sebesar kira-kira 6% dari saldo aset tetap bruto di awal tahun. Proyeksi mengasumsikan beban penyusutan sebesar 6,333% dari saldo aset tetap tahun 2005, persentase yang terakhir. Sama halnya dengan penyusutan, dihitung pula rasio historis beban bunga relatif terhadap utang yang mengandung bunga dari awal tahun. Rasio ini mengalami sedikit kenaikan dalam 2 tahun terakhir, dari 4,982% menjadi 5,173%. Proyeksi mengasumsikan saldo utang berbunga awal tahun sebesar 5,173%. Dalam praktiknya, estimasi akan memasukkan proyeksi tingkat suku bunga yang jangka panjang di masa depan. Terakhir, beban pajak sebagai persentase laba sebelum pajak cenderung konstan pada tingkat saat ini sebesar 37,809% yang akan digunakan dalam proyeksi tersebut. Nah, berikut adalah proyeksi laporan laba rugi target corporation pada tahun 2006. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam proyeksi laporan laba rugi. Selanjutnya, yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Untuk memulai proyeksi ini, proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan beban pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran akun-akun tersebut. Sebagai contoh, tingkat perputaran piutang didasarkan pada saldo akhir piutang usaha, yaitu dengan memperhitungkan tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang usaha dapat dihitung dengan proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Baiklah, ini adalah laporan posisi keuangan target corporation dari tahun 2003, 2004, dan 2005. Nah, kalau yang ini adalah proyeksi laporan posisi keuangan target corporation estimasi 2006. Jadi ini adalah
perkiraan dari laporan posisi keuangan di tahun 2006 ya. Nah, angka-angka ini bisa kita lihat dengan menggunakan langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan posisi keuangan. Oke. Yang ketiga yaitu proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Proyeksi arus kas neto dari operasi sebesar 3.295 juta dolar yang sebagian untuk mendanai pengeluaran modal sebesar 3.357 juta dolar. Pengurangan utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar dan dividen sebesar 276 juta dolar. Defisit yang tersisa menyebabkan pengurangan saldo kas sebesar 843 juta dolar. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Diana Malahayati. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Proyek laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang terjadi dengan hasil analisis proyek. Jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan atas dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit. Contoh ini menggunakan rasio terakhir karena operasi target cukup stabil dan diasumsikan tidak terdapat perubahan besar dalam strategi operasi. Namun, asumsi-asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan dana, pengambilan aset dan ekuitas, dan sebagainya. Misalnya, jika diasumsikan rasio pengeluaran modal terhadap penjualan naik menjadi 7,5%, maka pengeluaran modal akan naik menjadi 3,9 miliar US dollar dan saldo kas akan turun sebesar 845 juta US dollar. 2,4% dari total aset dan di bawah tingkat tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pendanaan eksternal dalam bentuk utang atau ekuitas akan dibutuhkan. Kenaikan yang sama dalam kebutuhan pendanaan juga akan mengakibatkan penurunan perputaran piutang atau persediaan. Analisis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario terbaik atau terburuk, sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin terjadi. Analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan, sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pola arus kas. Pola arus kas, manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep dana liquid lainnya. Arus kas masuk dan arus kas keluar terkait satu sama lain. Keterkaitan antara arus kas akrual dan laba arus kas harus disertakan dalam analisis. Arus kas memiliki keterbatasan dalam satu hal penting. Arus kas juga tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber. Peramalan arus kas dengan analisis pro forma, yaitu laporan keuangan pro forma digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Laporan pro forma harus diuji secara kritis dan diuji kelayakannya atas ramalan dan asumsi-asumsinya. Menguji kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek. Asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang diramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.